Kita tidak bisa mengambil data Dapodik sebelum kita men-setting web service antara Dapodik dan Eraport. Ini key yang ada di Dapodik kita salin. Caranya kita klik dulu, lalu kita klik salin token. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Di video sebelumnya saya sudah mempraktikkan bagaimana cara kita mendownload dan juga menginstal aplikasi Eraport di laptop kita ya teman-teman. Untuk video kali ini yang akan saya praktikkan adalah bagaimana cara kita men-setting web service pada Dapodik dan Eraport. Tujuan men-setting web service ini adalah agar Eraport yang kita install terkoneksi dengan Dapodik yang ada di laptop kita. Jadi untuk menginstal Eraport diharuskan terinstall dengan laptop yang sama di aplikasi Dapodik sekolah kita ya teman-teman. Karena nanti setelah kita men-setting web service, kita harus mengambil data dari Dapodik. Dan tahapan ini adalah tahapan yang berurutan. Kita tidak bisa mengambil data Dapodik sebelum kita men-setting web service antara Dapodik dan Eraport. Begitupun kita tidak bisa men-generate user sebelum kita melakukan setting web service ataupun kita ambil data Dapodik. Jadi ini adalah proses yang berurutan. Untuk melakukan setting web service dan ambil data Dapodik, terlebih dahulu kita membuka aplikasi Eraport kita. Setelah itu kita login sebagai admin atau sebagai administrator dengan pengguna admin dan passwordnya adalah admin 123456. Ini masih password bawaan yang belum saya ubah. Setelah itu kita klik masuk. Setelah itu kita close dulu ini. Kemudian kita harus men-setting web service terlebih dahulu. Sebelum kita men-setting web service di aplikasi Eraport ini, kita harus menambahkan dulu web service di Dapodik. Caranya kita buka juga aplikasi Dapodik. Kemudian kita login menggunakan akun admin ataupun OPS ya teman-teman. Kita login ke Dapodik. Kemudian ini kita klik perannya sebagai operator. Setelah itu ini saya close. Kemudian kita bisa langsung menuju ke menu pengaturan. Di sebelah kiri bawah ada menu pengaturan. Lalu kita cari menu web service lokal. Kita klik saja lambang web service. Setelah itu kita harus menambahkan dulu web service Dapodiknya. Kita klik menu tambah ini, lalu kita tuliskan di sini nama aplikasi yang akan kita daftarkan. Misalnya saya tuliskan Eraport SD 4 Merden. Untuk nama ini bebas ya teman-teman, mau dikasih nama apa, yang penting kita harus mengingatnya. Karena untuk nama ini kita harus mengisikan juga sama persis di aplikasi Eraportnya. Setelah mengisi nama, untuk IP addressnya dibiarkan localhost, lalu kita klik simpan. Kemudian setelah tersimpan, kita kembali ke aplikasi Eraport, dan di aplikasi Eraport di menu setting web service ini kita klik tambah. Lalu nama koneksinya ini kita harus mengetikkan dengan nama yang tadi kita inputkan di Dapodik, yaitu ini. Saya copy saja agar sama, Eraport SD 4 Merden. Saya paste di sini. Lalu untuk alamat IP service Eraport ini masih SMA ya teman-teman, padahal ini Eraport SD, tidak apa-apa. Untuk alamat IP server Eraport kita gunakan yang ini, localhost. Saya copy, saya paste di sini localhost.
Lalu untuk alamat API server Dapodik juga kita tuliskan localhost sama dengan yang di atas. Lalu untuk key-nya ini kita ambil dari sini. Ini key yang ada di Dapodik kita salin. Caranya kita klik dulu, lalu kita klik salin token. Kemudian ini kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita isikan NPSN sekolah kita. Ini saya isikan NPSN, kemudian kita klik simpan. Kalau ada notifikasi seperti ini, proses simpan data koneksi web service Dapodik selesai, maka ini sudah selesai. Tapi kita harus mengecek dulu koneksinya berhasil atau tidak. Caranya di bawah ini, setelah kita menginputkan nama koneksi tadi, kita tes koneksi. Kalau ada informasi koneksi ke Dapodik lokal berhasil, maka koneksinya sudah berhasil. Jadi kalau tadi koneksinya, notifikasinya tidak berhasil, berarti ada kesalahan di nama koneksi ataupun IP server atau IP server Dapodik ataupun key-nya. Jadi harus dipastikan untuk nama koneksi ini sama dengan yang tadi kita inputkan di Dapodik. Lalu untuk IP-nya kita pastikan localhost. Ini juga IP server Dapodik, dan juga untuk key-nya ini kita harus pastikan sama dengan yang di Dapodik tadi. Karena kalau tidak sama maka tes koneksinya tidak berhasil. Coba ini saya praktikkan apabila key-nya tidak sama. Ini saya hapus satu huruf M-nya, jadi ini key-nya tidak sama, lalu kita simpan, lalu kita coba tes koneksi. Maka notifikasinya akan seperti ini, koneksi ke Dapodik gagal. Jadi kita harus memastikan untuk semua data ini sama persis dengan data yang kita buat di web service Dapodik. Ini saya kembalikan lagi agar berhasil. Ini saya tambah M, saya simpan, saya tes ulang, dan ini sudah berhasil kembali. Jadi teman-teman bisa mengetahui kalau tes koneksinya gagal, berarti ada salah satu isian ini yang tidak benar atau tidak sama dengan yang di Dapodik. Untuk video selanjutnya akan saya praktikkan kembali langkah-langkah selanjutnya dari sisi admin. Nanti juga akan saya buatkan video sampai selesai, sampai kita bisa mencetak e-rapor. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya lainnya tentang bagaimana cara kita menggunakan aplikasi e-rapor versi kurikulum Merdeka, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.